Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas farmasi A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai langkah-langkah uji praklinik. Dan ini untuk anggota kelompok kami, ada Dewi Sulistia, Maya Cita, Diva Lasalina, Muhammad Rizky, dan Areta Aurora. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang dimana sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik sebelum melakukan uji klinis pada manusia. Perusahaan meminta kami atau kalian sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Menurut kami, sebelum melakukan uji klinis pada manusia, evaluasi praklinik senyawa antidiabetik baru sangat penting untuk melihat efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetiknya. Langkah pertama adalah pengujian efektivitas senyawa tersebut pada model hewan yang relevan seperti mencit atau tikus diabetes. Untuk mengamati kemampuan senyawa menurunkan kadar glukosa darah dan pengukuran kadar glukosa sebelum dan sesudah pemberian senyawa dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif obat mengendalikan hiperglikemia. Selanjutnya, aspek keamanan juga harus diuji secara menyeluruh melalui studi toksisitas akut dan kronis pada hewan percobaan. Studi ini bertujuan untuk mendeteksi potensi efek samping, toksisitas organ, dan penentuan dosis aman yang tidak menimbulkan efek merugikan. Untuk parameternya itu seperti berat badan, perilaku, fungsi organ, seperti hati atau ginjal, dan histopatologi jaringan diperhatikan secara cermat. Profil farmakokinetik senyawa juga perlu dianalisis, termasuk absorpsi, distribusi, dan metabolisme dan ekskresi, atau yang biasa kita sebut ADME. Ini dilakukan untuk memahami bagaimana senyawa diserap dalam tubuh, durasi kerja obat, dan bagaimana obat tersebut dimetabolisme dan dikeluarkan data farmakokinetiknya. Ini sepertinya sangat esensial untuk merancang dosis dan regimen pemberian obat yang optimal pada manusia nantinya. Untuk secara keseluruhan, evaluasi praklinik ini memberikan gambaran awal apakah senyawa tersebut layak untuk dilanjutkan ke uji klinis. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa senyawa efektif dalam menurunkan kadar glukosa dengan profil keamanan yang baik dan farmakokinetik yang mendukung, maka pengujian pada manusia dapat dilakukan dengan protokol uji klinis yang terstruktur dan etis. Proses ini sangat krusial dalam pengembangan obat antidiabetik baru untuk memastikan terapi yang aman dan efektif bagi pasien diabetes mellitus. Untuk evaluasi praklinik juga meliputi pemantauan potensi interaksi obat, ketepatan dosis, serta jalur pemberian yang sesuai untuk nantinya dapat menghasilkan obat yang memiliki manfaat klinis maksimal tanpa risiko yang tidak dapat diterima. Untuk soal pertama, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Menurut diskusi yang sudah kami diskusikan, untuk fokus utama dalam uji farmakodinamik adalah untuk memahami bagaimana senyawa atau obat berinteraksi dengan tubuh pada tingkat molekuler dan fisiologis untuk menghasilkan efek farmakologis yang diinginkan. Ujian ini bertujuan menilai hubungan antara dosis atau konsentrasi obat dengan respon biologis yang muncul, termasuk efektivitas dan mekanisme kerja obat tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa senyawa memiliki khasiat yang sesuai target terapi serta mengidentifikasi dosis efektif dan dosis toksiknya. Pada pelaksanaan uji farmakodinamik, dilakukan pengamatan terhadap parameter-parameter biologis yang relevan seperti respon enzim, perubahan fisiologis, dan efek klinis spesifik. Data yang diperoleh digunakan untuk mengoptimalkan dosis dan regimen terapi dalam pengobatan obat selanjutnya. Ujian ini biasanya dilakukan pada model hewan sebelum dilanjutkan ke uji klinik pada manusia dengan prosedur sesuai prinsip Good Laboratory Practice atau GLP dan etika penelitian hewan. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal. Rancangan uji farmakokinetik untuk memastikan profil waktu paruh yang optimal melibatkan pengukuran parameter ADME seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi senyawa dalam tubuh. Studi ini dilakukan dengan pengambilan sampel darah atau plasma pada interval waktu tertentu setelah pemberian dosis untuk menentukan konsentrasi obat secara kuantitatif. Data konsentrasi versus waktu digunakan untuk menghitung waktu paruh eliminasi yang menunjukkan lama waktu obat bertahan aktif dalam tubuh. Profil waktu paruh yang ideal harus memastikan bahwa obat cukup lama berada dalam sirkulasi untuk memberikan efek terapeutik dalam menimbulkan akumulasi berbahaya. Jika waktu paruh terlalu pendek, obat harus diberikan dengan frekuensi yang tinggi, sedangkan waktu paruh terlalu lama meningkatkan risiko toksisitas. Oleh karena itu, riset uji farmakokinetik menggunakan analisis model farmakokinetik yang tepat, serta parameter seperti clearance dan volume distribusi untuk menentukan regimen dosis yang optimal. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Parameter keamanan yang perlu dipantau selama uji toksikologi meliputi berbagai aspek yang mencerminkan keselamatan dan tolerabilitas senyawa uji.
Pemantauan hematologi seperti jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, serta kadar hemoglobin dan hematokrit penting untuk menilai potensi efek samping pada darah dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, pemeriksaan urin meliputi pH, volume, dan kandungan endapan digunakan untuk mendeteksi dampak pada ginjal dan fungsi ekresi. Pemeriksaan histologis terhadap organ vital seperti hati, ginjal, jantung, dan paru-paru digunakan untuk mendeteksi kerusakan mikroskopis yang tidak nampak secara kasat mata. Penentuan dosis letal median LD50 serta evaluasi toksisitas kronis atau jangka panjang dilakukan untuk memastikan keamanan senyawa sebelum digunakan pada manusia. Selanjutnya ada kesimpulan. Uji farmakodinamik fokus untuk memahami hubungan antara dosis senyawa dengan respon biologis yang dihasilkan serta mekanisme kerjanya, sehingga dapat menentukan efektivitas dan dosis optimal untuk terapi. Sedangkan uji farmakokinetik dirancang untuk menilai profil waktu paruh senyawa di dalam tubuh melalui pengukuran parameter ADME agar obat memiliki durasi kerja yang sesuai tanpa menimbulkan akumulasi toksik. Pada uji toksikologi, parameter keamanan yang dipantau penting untuk menjamin bahwa senyawa aman digunakan, meliputi parameter hematologi, urin, perubahan fisiologis, serta pemeriksaan histologis organ vital. Penentuan dosis toksik dan pemantauan toksisitas akut maupun kronis menjadi kunci untuk evaluasi keamanan. Keseluruhan proses uji ini sangat esensial sebagai dasar ilmiah pengembangan obat agar secara efektif dan aman dapat digunakan pada manusia sesuai standar terbaru tahun 2020-2024. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.